Pokoknya cuan terus Cuk. Oke, awal bulan April kita mulai dengan analisa Bitcoin yang merupakan bapaknya kripto ya. Terus bagi teman-teman masih beberapa ada yang tanya gimana koinnya, tokennya Bear atau mungkin kalau Indodax Hedge ya. Saya masih hold sampai sekarang karena kemarin saya akumulasi 42 di 45, 47 dan sekarang BTC juga sementara lagi koreksi ya. Kita akan cek bareng-bareng arah pergerakannya gimana. Meskipun secara menurut saya pribadi mungkin dalam beberapa waktu ke depan lebih banyak arah negatifnya ya, tekanan negatifnya. Kalau dari sisi analisa teknis ya, untuk berita teman-teman bisa cek sendiri, tapi beritanya kemungkinan juga nggak akan bagus-bagus amat ya, karena di Amerika juga laporan keuangannya terutama inflasinya tetap lagi nggak bagus. Rodo elek, bukan rodo elek ding, elek banget malah ya. Cuman mungkin beritanya belum terlalu banyak yang dikeluarin soal mengenai itu, entah ditutupin atau gimana kita nggak akan bahas. Untuk berita kita di sini murni lihat dari analisa teknikalnya seperti apa. Selalu usahakan analisa sendiri, terus cek juga berita-beritanya, jangan cuma ngikut tok ya. Kita cek bareng-bareng. Di sini adalah gambar BTC di time frame bulanan ya. Ini melanjutkan analisa yang konten sebelumnya di atas ini. Poinnya adalah masih sama sebetulnya. Kalau kita lihat dari Ichimoku bulanan jelas ini masih dominan bull ya. Ini ada garis hijaunya Chikou Span, terus Tenkan Kijun masih biru di atas merah, masih bull ya. Terus kita lihat CCI 50 berada di area support ini di garis 100 yang artinya kalau menurut CCI 50 ya, kalau misalnya ini harga BTC mau melanjutkan tren penguatannya secara bulanan, harusnya di kisaran ini nggak boleh turun lebih dalam. Jadi kisaran-kisaran di dalam ini, di dalam Tenkan Kijun ini, Tenkan Kijunnya garis biru dan merah ya. Di area ini areanya adalah di 36.400 sampai dengan 51.000 ya. Itu adalah gambaran range harga 36.400 sampai dengan 51.000 itu adalah range harga secara CCI, analisa menggunakan CCI 50. Kalau tren bullishnya mau berlanjut, harusnya harga harus di antara itu dulu. 36.400 sampai dengan 51.000 dan itu adalah titik support dan resisten di area Tenkan Kijunnya Ichimoku. Yaitu untuk sekilas mengenai time frame bulanannya dari segi indikator. Kalau kita lanjutin kita coba pakai Fibonacci. Ichimokunya saya hilangin dulu biar lebih jelas. Kalau kita pakai Fibonacci, nah menurut Fibonacci ya, berdasarkan analisa Fibonacci dan tentu saja dengan pola candlestick ya, secara singkat, sekali lagi secara singkat, menurut saya kalau mau bull itu candlesticknya harus ada di sini. Saya kasih gambarnya di titik setengah, tutup di atas titik setengah ini, area 51.000 ya, ini kebaca. Dan kalau mau kembali bull kuat, menurut saya sekali lagi ini harus bisa tutup di atas ini. Kisaran 55.500-an, ini kurang geser ke atas. 55.500-an ya. Oke lah, nggak apa-apa 55.600. Intinya di kisaran ini, di titik Fibonacci 0,5 sama 0,618. Itu menurut saya, dan melihat pola candlestick sebelumnya ya, di time frame, sekali lagi time frame bulanan. Time frame bulanan itu pergerakannya luas lebar. Ini gambaran singkatnya. Jadi mau kemana pun naiknya BTC, makanya dari kemarin saya masih akumulasi koin Bear di ETF ya. Di ETF itu meskipun sampai ke 48 kemarin saya nggak terlalu masalah sih. Yang bikin masalah kalau misalnya tutupnya mulai di atas 51.000. Jadi tutup candle di atas 51.000 dan apalagi tutup candlenya bisa di atas 55.500. Nah, menurut saya itu sudah mulai masuk fase yang beneran bullish. Mungkin bisa jadi ada potensi break di level tertingginya kemarin ya, di kisaran 69.000, bahkan bisa lebih kalau misalnya
candlenya tutup di 55.500. Itu secara singkat dari Fibonacci ya. Selama belum tutup candle di 51.000, belum tutup candle di atas itu, menurut saya masih berat bear. Meskipun tadi CCI 50 seperti itu, meskipun tadi Ichimoku-nya berkata seperti itu ya. Ini sekali lagi gambaran saya. Lanjut kita lihat ke time frame mingguan. Nah, di mingguan ini kita hapus saja dulu Fibonacci-nya, terus aktifkan Ichimoku. Nah, dari Ichimoku masih sama dengan bulan lalu. Ini saya hapus dulu Ichimoku-nya, masih dead cross secara mingguan ya. Dead cross, Chikou span juga ini masih areanya masih di antara candlestick jadi sideways. Terus Kumo awannya ini harga masih di bawah awan, di dalam awan ya. Jadi kemarin ternyata ini enggak, setelah sentuh 48.200-an lah. Ternyata ini turun lagi. Jadi belum bisa nembus ke atas awan. Jadi kemungkinan ini masih ada koreksi dulu. Koreksi seperti apa ya, ini kembali lagi ke tadi ya. Kalau mau melanjutkan penguatan di area-area sekarang ini nih, kisaran 44 ribuan sampai 45 ribu ini nggak boleh tembus. Areanya di situ dulu. Untuk melanjutkan penguatan terdekat di 51.000 dolar. Kalau mau dirupiahin ya tinggal dikalikan 14.000 sekian ya, sesuai kurs yang berlaku. Nah, ini untuk gambaran time frame mingguan. Secara singkatnya seperti itu. Kita lihat di yang daily. Harian. Oke, yang di harian ini saya nggak akan di sini nggak akan membahas pakai Ichimoku ya. Ichimoku pakai yang bulanan sama mingguan aja time frame-nya. Oke. Ini garis singkatnya untuk trend line ya, untuk gambaran resisten. Jadi ini ada dua bukit sebelumnya nih, 2 akhirnya tertembus kemarin dengan mantap ya, 1 candle panjang meskipun volumenya nggak gede-gede amat. Dan ternyata setelah beberapa waktu kemarin ini, terutama hari ini sedang nguji. Apakah kita lihat besok ya jam 7. Mudah-mudahan kalau pengen bull dengan potensi sampai dengan 51.000 dolar. Artinya harganya ini, candlestick ini tutupnya tidak boleh lebih rendah dari kisaran, saya bilang kisaran 45.000 lah. Kalau bisa nih tutupnya candle minimal BTC di harga 45.000, itu ada potensi penguatan sampai dengan 51.000 menurut saya ya. Potensi ya, belum tentu sampai ke 51.000, bisa jadi penguatannya kembali ke titik kemarin ya, yang 48.200 ya bisa. Tapi intinya kalau mau ada pentulan naik, sebaiknya tutupnya minimal 45.000. Saat ini sedang berjuang, dan kalau kita lihat di CCI 50 ini juga pas di garis 100 ya. Ini artinya kalau ada pantulan di sini kuat di atas garis 100 ini, persis di sini, maka akan melanjutkan trend bull. Sama, saling menguatkan antara garis trendline ini, biru ini dengan CCI 50 ya. Itu gambaran singkatnya. Kalau saya tambahkan dengan garis trendline yang satu ini, trendline support minor ya, kecil-kecilan aja, saya ganti garis merah. Itu tandanya bear ya, sekali lagi. Makanya ini benar-benar di titik perjuangan. Kita lihat jam 7 besok karena ini time frame harian. Kalau tutupnya nggak bisa di kisaran minimal 45.000 ya, di bawah 45.000, menurut saya pribadi lebih berat turun ke bawah lagi. Keberapa targetnya? Kalau ngikutin garis merah ini bisa kayak gini. Di area ini kisaran 40.300 dan titik terendahnya ada di kisaran ini 37.500-an ya. Itu kita tinggal tunggu aja sampai dengan besok pagi ini akan ke arah mana untuk BTC-nya. Didoakan aja mudah-mudahan. Kalau bagi teman-teman yang mungkin di spot market ya harapannya jelas naik ya. Ini ada pantulan di area ini sekarang 45 ribuan lah, mudah-mudahan bisa stabil kuat di atas 45 ribu sampai dengan nanti malam. Itu untuk BTC di daily. Tinggal teman-teman ada gambaran seperti ini, teman-teman tinggal mau di mana tradingnya. Kalau di spot market ya tentu saja tunggu support yang kuat. Sekali lagi kalau teman-teman merasa ini akan naik, apalagi besok jam 7 tutupnya di atas 45.000, mungkin teman-teman bisa di spot market ya, bisa koleksi ambil BTC ya. Itu
Terus kalau misalnya di ETF, ya di ETF lebih enak lagi teman-teman. Kalau misalnya nanti turun, tinggal ambil yang S ya, BTCS ya, BTC. Diklik aja BTC-nya, nanti akan keluar pilihannya seperti ini. Ini contohnya di Maxi. Sudah saya bahas juga ETF di atas ini. Itu tinggal pilih yang S. Kalau mau yang long tinggal long, bisa dikali 3, 4, 5 bebas. Yang di future juga monggo silakan, tapi hati-hati ya, karena di future leverage kan tersedia dari 1 sampai 125. Ini contohnya yang di BitGet. Nah, itu juga hati-hati kalau misalnya mungkin belum terlalu fasih ya, jangan gaspol kanan, leverage-nya jangan mentok kanan, tapi cobalah dari mungkin kecil dulu 5, 10 atau maksimal 20. Itu gambaran singkatnya. Sekali lagi, kalau BTC-nya naik, biasanya koin yang lain cenderung ikut. Tapi kalau BTC-nya turun, biasanya juga yang lain juga ngikut. Ya, segitu dulu gambarannya. Yang manapun selalu utamakan analisa sendiri, jangan mau manut, apalagi manut kayak youtuber contohnya seperti saya ya. Ini hanya sebagai patokan. Segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuancuk.